Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bruder. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik dan terus semangat menjalani hari-hari kalian. Ada hal menarik apa nih ya di podcast Bruder kali ini? Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, A-N-C-H-O-R di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsound-nya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, bedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0895 1294 8884. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, pendengar podcast Ideal. Kali ini podcast Ideal berbeda ya teman-teman semuanya, karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jerman. Walaupun sebelumnya, di episode sebelumnya kita juga sudah ngerekam dengan beberapa teman-teman yang sudah pernah melanjutkan studi di Jerman. Nah, teman-teman yang sudah pernah dapat beasiswa juga kurs di Jerman. Nah, ini kali ini sangat berbeda. Kenapa? Ini karena pemberi beasiswanya langsung nih hadir di podcast Ideal kali ini. Bukan saya sih yang memberikan. Oke, kita undang Pak Ade Umar Said. Halo Pak Ade. Halo, selamat siang ya. Iya, selamat siang Pak Ade. Apa kabar? Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Danke, gut auch. Baru sembuh. Baru. Oh gitu. Tadi, mohon maaf ya, tadi sempat waktunya. Iya. Kita coba beberapa kali tapi. Iya. Iya, sobat Bruder atau teman-teman semua pendengar. Tadi kita sempat ada kesalahan teknis lah sedikit. Biasa kalau ngerekam podcast pastinya ini sekali dan segala macam. Syukurnya sudah bisa nih sekarang. Betul. Jadi, gimana Aidil? ada suara ini kayak masuk mesin gitu ya? Iya, ini dari tempat saya ini di atas ada yang lagi ada perbaikan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada background yang tidak diinginkan. Nggak apa-apa. Jadi ada background yang memang real gitu ya. Walaupun nanti Ideal akan tambahkan lainnya juga di podcast ini. Oke. Lagi kesempatannya untuk ngobrol sama Pak Ade. Kita mau kenalan dulu ya teman-teman semua pendengar podcast Ideal dengan Pak Ade Umar Said ini.
Ada ada hubungan apa dengan bahasa Jerman? Nah, gimana ceritanya? Kita pasti ini teman-teman semua pada kepo nih, gitu kan? Sebelum kita berbagi informasi tentang lomba desain grafis yang hadiahnya juga keren banget. Kenapa? Karena kalian nanti bakalan dapat hadiah untuk bisa mengikuti workshop desain grafis, dan nggak semua orang bisa dapat workshop ini. Itu udah ada clue atau bocoran dari Aidil ya. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu deh sama Pak Adi. Silakan Iya. Pak. Iya. Apa nih yang pengen tahu nih? Nama, alamat, umur. Umur kalau mau disamarkan boleh juga Pak. Silakan. Oke. Ya, sebelumnya salam kenal ya buat pendengar podcastnya Bruder Aidil. Iya, salam kenal kembali. Nama saya Ade Umar Said. Terus saya dari Indonesia. Kebetulan saat ini saya masih di Jerman karena ikut dengan keluarga atau istri saya. Dan karena corona ini jadi kami belum bisa balik lagi ke Indonesia. Kemudian saya asalnya dari Lampung, tetapi kuliah bahasa Jerman waktu itu di Jogja. Kemudian setelah kuliah di Jogja, saya kuliah ke Jerman, pergi ke Jerman. Kemudian di Jerman saya juga kuliah S1 dan S2. Kemudian setelah itu saya bekerja di Jerman selama beberapa tahun. Kemudian setelah bekerja di Jerman dan sekarang saya bekerja di Indonesia, di Goethe Institut Indonesia. Betul, kebetulan saya pegang di salah satu departemen ataupun bagian, yaitu bagian kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Namanya PASH atau Sekolah Mitra Menuju Masa Depan. Dan kami punya kerjasama dengan 29 sekolah yang ada di Indonesia. Itu mungkin sedikit atau singkat banget profil dari saya. Kalau misalkan Aidil mau tanya ataupun kita diskusi, silakan aja. Oh iya. Nah, yang paling menarik ini pasti kita pada kepo nih, gimana keadaan di sana Pak Ade setelah setelah COVID-19 menyerang dunia gitu ya. Karena nggak cuma di Indonesia gitu. Betul. Sekarang sih keadaannya sudah membaik, tetapi ketika kami datang, jadi kami itu pergi ke Jerman itu di bulan Maret. Waktu itu di Indonesia baru mulai, tetapi di Jerman waktu itu masih itu sudah heboh, sudah banyak kasusnya. Cuman kami memberanikan diri untuk pergi ke Jerman karena kami pikir nanti di Indonesia juga akan parah gitu kan. Sedangkan penanganannya mungkin di Jerman lebih baik dan kami merasa lebih aman saja. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke Jerman, dan pada saat itu ketika kami datang itu situasinya mencekam. Artinya karena waktu itu kan di Jerman sudah banyak kasus ya. Jadi di bandara itu beneran cuman ada 2 atau 3 penerbangan saja. Kemudian semua toko-toko tutup, kemudian di jalanan juga sepi sekali, di kereta U-Bahn, S-Bahn dan di dalam keretanya itu kosong, hampir tidak ada penumpang atau sedikit sekali penumpangnya. Kemudian lengang sekali jalanannya dan sepi sekali, itu suasana di awalnya. Tetapi sekarang sudah berubah, sekarang sudah beda. Jadi sekarang di Jerman itu sudah dinyatakan sedikit aman. Jadi dua minggu yang lalu pemerintah Jerman sudah membolehkan kita keluar, tetapi dengan syarat misalnya jaga jarak, tetap social distancing atau physical distancing, kemudian harus menggunakan masker. Khususnya kalau pergi ke supermarket ataupun ke tempat-tempat umum ya. Dan hanya boleh bertemu dengan satu keluarga lainnya gitu. Bukan keluarga kita sendiri, tapi tetap ada batas-batasan yang harus dijaga ya Pak Adi ya.
betul, betul. Dan mulai minggu ini sudah dibolehkan untuk bertemu dengan 3 keluarga lain, gitu. Artinya bukan dari bukan dari keluarga inti keluarga saya, tetapi keluarga di luar rumah saya, gitu ya. Jadi sudah sedikit longgar aturannya untuk Jerman di akhir-akhir ini. Tetapi tetap aja ya, kita tetap harus waspada, jaga jarak harus tetap diberlakukan, dan pakai masker di setiap tempat-tempat umum juga tetap diberlakukan. Oke, berarti sudah membaik lah ya Pak Ade ya. Betul. Di sini juga merasakan sudah mulai aktif kembali kegiatan-kegiatan yang pada umumnya itu, rutinitas pada umumnya di sini. Oke. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita. Tadi selingan aja ya Sobat Bruder, teman-teman. Betul. Yang kepo nih di luar sana, di negeri itu bagaimana? Ini kita dapat info langsung dari Pak Ade yang memang sedang berada di Jerman. Oke. Nah, Pak Ade ini bicara tentang Jerman juga nih. Pak Ade kan studinya tentang bahasa Jerman. Nah, kita pengen tahu nih latar belakang studi Pak Ade. Boleh dong bagi-bagi share pengalaman ke kami nih. Boleh. S1 sama S2 masuk di Jerman nih. Betul. Bakalan ada yang termotivasi nih nanti. Betul. Tapi sebelumnya saya juga sempat S1 di Indonesia, jadi saya punya 2 S1 sebenarnya. Oh, berarti Pak Ade sempat S1 di Indonesia, selesai S1 di Jerman S1 lagi gitu. Betul. Jadi dulu saya S1-nya bahasa Jerman, jurusan bahasa Jerman di Jogja ya, di Universitas Negeri Yogyakarta. Okay. UNY. Kemudian UNY Yogya ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ketika kuliah sempat dapat beasiswa ke Jerman waktu itu, karena kan ada kerjasama juga dengan DAAD, Universitas Negeri Yogyakarta ya. Jadi sempat ada beasiswa kursus seperti Jugendkurs kalau anak-anak sekolah ya, seperti kursus bahasa Jerman untuk remaja, tetapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswi itu kan jadinya kursus dewasa. Okay. Itu ke Jerman. Kemudian ya ketika di Jerman semangat untuk kembali ke Jerman atau untuk kuliah ke Jerman itu bertambah. Jadi setelah lulus dari S1 saya berniat tetap pengen ke Jerman lagi, dan kemudian saya ikut program au pair pertamanya. Program ke Jerman. Betul, selama 6 bulan, kemudian sambil mendaftar kuliah saya melakukan kegiatan au pair itu, kemudian dapat tempat untuk kuliah. Tapi kenapa S1 lagi? Karena waktu itu sebenarnya saya pengen S2, tetapi ternyata ijazah saya waktu itu tidak diakui, atau nama universitas dari saya untuk saat itu ya, tetapi untuk saat ini mungkin lebih banyak lagi universitas Indonesia yang namanya diakui, tetapi pada saat itu ijazah saya tidak diakui. Oleh karena itu saya juga pengen kuliah yang lain, jurusan yang lain. Jadi waktu itu saya ambil S1 lagi tetapi jurusan yang lain. Jurusannya itu adalah manajemen turis atau manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata, turisme manajemen. Kenapa? Dibilang banting setir ke jurusan lain gitu ya. Betul, tetapi juga sebenarnya menarik sih, karena kan sebelumnya ketika saya kuliah di Jogja itu saya juga bekerja sebagai guide, sebagai pemandu wisata. Jadi saya nganterin turis-turis dari Jerman ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, gitu-gitu, mungkin pada tahu semua ya. Betul. Nah dari situ saya juga ingin kuliah. Kenapa saya pengen ambil kuliah manajemen pariwisata? Karena saya punya background sebelumnya kan. Dan tadinya niatnya juga ingin kembali ke Indonesia, kemudian kerja di departemen pariwisata atau lain sebagainya gitu kan. Tapi kemudian ya itu dia, kemudian saya kuliah S1 di manajemen pariwisata di
Universitas Fachhochschule Konstanz namanya, FH di Konstanz di Baden-Württemberg, itu di Jerman bagian bawah. Iya. Selama 3 tahun setengah. Kemudian setelah selesai saya tetap ingin kuliah S2 karena memang tujuan saya pergi ke Jerman, saya tetap pengen mengejar S2-nya gitu kan. Jadi saya masih belum pengen pulang ke Indonesia ketika lulus dari S1. Tujuannya belum tercapai nih gitu Pak Ade ya. Betul. Karena kalau saya punya tujuan atau punya mimpi itu tetap pengen dikejar gitu loh. Jadi nggak pengen menyerah pada saat itu. Kemudian saya ambil S2 pertamanya. Saya ambil S2 tetapi waktu itu karena saya kepikiran akan kembali ke Indonesia untuk jadi dosen. Nah, untuk jadi dosen kan juga harus punya S2 di bidang yang sama, tetapi dari awal saya juga pengen jadi dosen bahasa Jerman. Oleh karena itu saya ambil S2-nya jurusan bahasa Jerman. Oke. Betul. Kemudian saya ambil yang di Indonesia Pak Ade ya. Betul, jadi melanjutkan S1 yang ada di Indonesia. Jadi saya ambil S2 bahasa Jerman, jurusan jurusan bahasa Jerman sebagai bahasa asing atau Deutsch als Fremdsprache di Universitas München, LMU, Ludwig Maximilian Universität. Dan selama 4 semester atau 2 tahun saya menyelesaikan S2 saya dari München. Betul. Setelah 2 tahun selesai S2 sudah tercapai lah nih tujuannya Pak Ade. Betul. Setelah itu Pak Ade langsung bekerja atau bagaimana Pak? Betul, jadi sebenarnya niatnya awalnya sih saya pengen kembali ke jadi Indonesia. Dosen ya Pak? Betul, cita-citanya sebenarnya mau jadi dosen. Oleh karena itu sebenarnya niat awalnya saya pengen kembali langsung ke Indonesia, tetapi ternyata pada saat kuliah S2 saya kenal dengan istri. Kemudian setelah kenal ya kami merasa cocok, kemudian kami juga memutuskan untuk menikah. Kemudian ya sudah, karena kami sudah menikah, jadi tujuannya juga sudah berbeda lagi gitu. Tujuan yang lain ya. Waduh. Betul. Tetapi tidak masalah, maksud saya kan juga harus punya plan B gitu ya. Jadi kalau misalkan plan A tidak tercapai, saya harus punya plan B, harus bagaimana. Betul, jadi waktu itu karena memang tujuan saya mau ke Indonesia belum tercapai, saya pikir tidak masalah, untuk saat ini mungkin saya tidak bisa menjadi dosen di Indonesia, tetapi saya bisa melakukan hal lain atau kerja lain di Indonesia pada saat nanti gitu. Jadi setelah lulus saya memutuskan untuk bekerja di Jerman terlebih dahulu. Iya. Saya mengajar bahasa Jerman untuk orang asing di VHS, Volkshochschule München, di salah satu tempat atau lembaga dari pemerintah daerah ya. Kemudian saya juga mengajar bahasa Indonesia bagi orang asing di kampus LMU. Wah, berarti nilai plusnya bisa ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin bahasa Jerman juga ya selama di Jerman itu Pak Ade ya. Oke. Iya betul. Nah dari situ kita udah tahu nih ya pengalamannya Pak Ade, historinya beliau belajar di Jerman, udah nggak bisa diragukan lagi deh, banyak sekali nih pengalamannya untuk khususnya bahasa Jerman. Untuk tempat-tempatnya juga banyak yang dikunjungi nih. Misalnya nih dari kampusnya aja tadi di Fachhochschule juga Pak Ade ya, dari Baden-Württemberg, terus S2-nya juga LNU. Nah, ya banyak sekali pengalamannya. Nah, sekarang Pak Ade sudah bekerja di Goethe Institut dan salah satu lembaganya yaitu lembaga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi kita semakin dekat dengan informasi lomba nih teman-teman semuanya nih. Nah,
Jadi sekarang Pak Adi bekerja di Fachschule dan Goethe Institut. Nah, banyak yang bertanya nih Pak Adi, emang Fachschule sama Goethe itu apa sih? Maksudnya lembaga yang satu atau bagaimana? Ini pada banyak yang pengen tahu nih. Oke. Jadi sebenarnya PAS itu didirikan atau di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jerman. Didirikan oleh salah satu kalau dulu ya didirikan oleh Menteri Luar Negeri Jerman pada saat itu tahun 2008 itu Frank-Walter Steinmeier yang sekarang menjabat sebagai Presiden Jerman. Jadi sebenarnya PAS itu di bawah naungannya Kementerian Luar Negeri Jerman ya. Jadi semua pendanaannya, kemudian pertanggungjawabannya itu ada di Kementerian Luar Negeri Jerman. Nah, tetapi Kementerian Luar Negeri Jerman itu bekerjasama dengan beberapa lembaga, salah satunya adalah Goethe Institut. Nah, di Indonesia sendiri atau di beberapa negara ya, itu PAS itu dibina ya oleh Goethe Institut. Jadi bukan dibina langsung dari Kementerian Luar Negeri, tetapi dari Goethe Institut, walaupun sebenarnya PAS itu di bawahnya Kementerian Luar Negeri gitu ya. Oke. Kemudian apalagi? Kemudian di Indonesia sendiri itu PAS sendiri seperti yang tadi sudah saya bilang itu dibina langsung oleh Goethe Institut, diorganisir langsung oleh Goethe Institut Indonesia, dan kami punya 29 sekolah yang punya kerjasama atau yang biasa disebut sebagai sekolah mitra gitu ya, atau sekolah PAS. Ya benar Pak Adi. Nah, salah satunya sekolah yang punya kerjasama dengan Fachschule atau di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jerman yang kerjasamanya itu sejak tahun 2008, itulah sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Banda Aceh, di mana kita punya kerjasama. Jadi sekolah kita itu juga disebut dengan sekolah mitra Fachschule gitu. Nah, jadi Pak Adi ini kan ada kerjasamanya nih sama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pasti ada berbagai program dong yang ditawarkan oleh PAS. Nah, programnya apa-apa aja tuh Pak Adi kira-kira? Betul, programnya banyak sekali. Jadi seperti yang tadi Adil juga sudah bilang, kita kerjasamanya itu kan dengan 29 sekolah dari Sumatera sampai Papua ya. Iya. Atau dari Aceh sampai Sorong Irian, sampai Papua ya, sampai Sorong. Nah, programnya sendiri karena kita kerjasamanya kan bukan hanya dengan maksudnya dengan sekolah, artinya sekolah itu kan di dalamnya ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah dan lain sebagainya. Artinya kita kerjasamanya atau kita membuat programnya, kegiatannya juga untuk mereka semua. Jadi kegiatannya kalau untuk siswa-siswi, misalnya kita punya berbagai macam perlombaan. Nah, lombanya itu banyak banget, tetapi nanti akan saya sebutkan salah satunya ya. Kemudian kita juga punya program beasiswa ke Jerman. Jadi setiap tahun ada 1 atau 2 siswa-siswi dari setiap sekolah PAS di Indonesia itu yang kita kasih beasiswa untuk pergi ke Jerman. Nah, ini menarik nih, beasiswa ke Jerman setiap tahunnya. Kalian harus merasa beruntung nih Sobat Buder yang sekolah di sekolah mitra pastinya. Oke. Betul, karena itu hanya untuk sekolah-sekolah mitra ya, sekolah PAS saja. Tetapi tentunya ada persyaratannya kalau untuk mendapatkan beasiswa. Biasanya melalui seleksi ujian. Iya. Ujian bahasa Jerman. Ya pastinya ya Pak Ade ya, karena yang itu bukan yang biasa, makanya harus ada seleksi. Betul. Nah, Aidil sendiri juga sudah pernah merasakan mendapatkan beasiswa kan ya? Dulu Aidil 2011 dapat beasiswa Jugendkurs ke Jerman, dan betrayernya yang dari Indonesia itu dari Sorong.
Mami Florence. Oh, Nah, jadi begitu jumpa Ibu. lagi, aku dapat misalnya kayak koordinator Traven juga kayak jumpa reunian gitu sama Mami Florence. Oh, oke. Iya. Ya itu menariknya ya. Jadi Dan bahkan Pak Adi, aku nge-share sedikit ya. dengan jadi wakil dari sekolah mengikuti program PAS, sekarang ringanku itu nggak kecil gitu. Sampai sekarang juga aku bisa berteman dengan teman-temanku yang mendapatkan beasiswa PAS yang kami itu tahunnya berbeda atau daerah tempat kami itu berbeda, tapi kita bisa sharing lagi gitu. Aku undang beberapa teman-teman yang sesama alumni PAS untuk nge-share juga di sini nih dari sudut pandang seorang alumni itu gimana gitu sesudah mendapatkan beasiswa PAS. Jadi menarik banget deh kalau kalian misalnya dapat kesempatan di program PAS, pasti banyak sekali keuntungan yang bakalan kalian dapetin. Iya, betul. Betul banget, dan memang tujuannya kan juga untuk membuat jaringan internasional gitu ya, antara sekolah di Indonesia juga dengan antara sekolah di Aceh dengan sekolah yang lain misalnya, atau sekolah di Indonesia dengan sekolah yang ada di luar. Jadi program beasiswa Jugendkurs ataupun kursus bahasa Jerman itu kan biasanya kita pilih dari masing-masing sekolah, kemudian akan kita pertemukan di dalam satu kelompok misalnya, dan dalam satu kelompok itu kan siswa-siswinya berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Nah, disitulah muncul yang namanya pertukaran informasi, pertukaran kontak, kemudian mereka saling berteman gitu kan. Dan tidak hanya pada saat Jugendkurs itu, tetapi setelah selesai kegiatan, mereka pun masih menjalin kontak ataupun hubungan. Ya, benar sekali. Satu sama lain. Dapat Betul. beasiswa. Nah, salah satu programnya juga Pak Adi ya. Betul. Kemudian kalau program untuk guru tadi juga sudah salah satu kita sebutkan, kayak mendampingi siswa-siswi ke Jerman, itu juga salah satu programnya. Kemudian kursus bahasa Jerman di Jerman, pelatihan metodik didaktik, pelatihan pengajaran ya baik di Indonesia maupun di Jerman, itu juga kita berikan, dan masih banyak lainnya ya. Banyak. Kalau kita obrolin sekarang kayaknya nggak cukup 1-2 jam gitu Pak Adi ya. Betulnya, tapi hari ini kita akan fokus ke lomba yang memang sedang kita laksanakan. Nah, yaitu desain grafis. Ini cocok banget sama murid-muridku di SMK Negeri 1 Banda Aceh. Kenapa? Karena di sini kita buka jurusan desain grafis. Makanya ini kesempatan besar nih kita yang punya keahlian ikutan lomba ini. Nah, hari ini Pak Ade hadir di podcastnya Bruder atau podcast Ideal untuk membagikan informasi ketentuan-ketentuan lombanya. Walaupun nanti ada link yang bakalan Bruder taruh di Instagram dan juga di berbagai platform biar kalian bisa akses, tapi ini bagi kalian yang mager untuk baca, kalian boleh denger deh informasi dari Pak Adi. Nah, untuk ketentuannya itu yang paling mendasar harus bisa bahasa Jerman kah Pak Adi atau gimana Pak? Iya, jadi bisa bahasa Jerman tetapi tidak harus level tinggi ya, karena kami di sini syaratnya adalah yang penting kalian punya kemampuan bahasa Jerman minimal A1. Oke. Minimal A1. Untuk informasi buat teman-teman pendengar, di bahasa Jerman tuh ada 6 tingkatan ya Pak Adi ya. Ada A1, betul. A2, B1, B2, C1 dan C2. Untuk lomba ini yang diminta adalah kemampuan bahasa Jermannya itu di tingkat terendah yaitu A1. Betul. Dan di sini yang diminta bahwa kalian punya kemampuan. Artinya kalian tidak perlu membuktikan dengan sertifikat ya bahwa kalian sudah punya sertifikat A1. Tetapi kalau kalian sudah masuk ke kelas bahasa Jerman ataupun sudah belajar bahasa Jerman, itu berarti otomatis kalian sudah punya kemampuan bahasa Jerman di tingkat A1 gitu ya. Oke. Dan kalian bisa ikutan lomba ini. Benar. Nah, jadi ada beberapa siswaku yang
aku bagikan informasi ini, mereka langsung bilang nggak punya sertifikat A1, terus langsung mundur gitu. Padahal yang informasi sebenarnya adalah kalian sudah belajar di sekolah bahasa Jerman, maksudnya ada di kurikulum sekolah, berarti itu kemampuan kalian sudah di tingkat A1. Jadi kesempatan untuk kalian untuk ikutan lomba ini masih terbuka lebar pokoknya. Betul, karena kami juga melihat, maksudnya di beberapa sekolah ujian A1 kan tidak bisa dilaksanakan. Iya, benar. Dan mereka tidak punya sertifikat A1. Oleh karena itu kami berpikir, selain itu kami juga ingin mencapai banyak orang ya, artinya kami ingin banyak yang daftar ikutan lomba ini gitu kan. Oleh karena itu kami pikir oke, yang penting punya kemampuan bahasa Jerman di tingkat dasar yaitu A1. Iya, benar. Betul. Kemudian kalau untuk lombanya sendiri saya pikir udah jelas ya, ini lomba tentang desain souvenir. Karena kami kan sering mengadakan kegiatan ya, kegiatan entah itu kegiatan tingkat nasional maupun internasional. Dan biasanya di beberapa kegiatan itu kita kasih souvenir ke peserta-pesertanya. Iya, misalnya ke guru ataupun ke siswa gitu kan. Biasanya selalu setiap tahun tuh bawa souvenir dari PAS dan Bute. Betul. Dan biasanya kalau souvenirnya itu kita dapat dari Kota Institut Sentral ya, dari pusat gitu kan. Tetapi kali ini betul, tetapi ya beberapa mungkin kita produksi di Indonesia tetapi berdasarkan desain dari pusat gitu ya. Dan kali ini kita kepikiran kita pengen juga kita sendiri yang bikin desainnya gitu, dari PAS Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak cuma dari pusat gitu kan. Oleh karena itu kita pikir mungkin kita bisa ambil dari hasil lomba desain ini gitu. Iya. Jadi ada karya anak Indonesia ya yang terwakilkan di anak PAS lebih tepatnya ya. Iya. Betul. Oke. Nah, jadi nanti souvenirnya itu ada dalam berbentuk apa aja nih Pak Ade? Betul, jadi kita di sini ingin buat souvenir bentuk dalam berbagai macam ya. Yang pertama itu pulpen, yang kedua itu buku catatan, iya. Yang ketiga itu ada botol minum. Oke. Kemudian ada t-shirt atau sebentar. kaos juga Pak ya? Oh, sebentar. Sepertinya saya salah baca nih. Sorry. Saya ulangin lagi ya. Boleh, silakan Pak Ade. Jenis souvenir yang diminta, yang pertama itu kaos. Oh, kaos. Atau t-shirt. Yang kedua itu botol minum atau trinkflasche. Yang ketiga itu tas kain atau Stofftasche. Bagi kalian yang anak senja nih pasti tahu nih. Yang tas kain, ini kan sekarang lagi. Oh gitu ya? Pakai tas samping gitu kan. Nah, betul. Keren nih kalau misalnya kalian punya desain dipakai sama banyak orang. Oke. Betul. Dan yang keempat adalah buku catatan. Dan tentunya maksudnya seperti yang Aidi bilang, ini keren kan kalau misalkan desain kita bisa dipakai ataupun bisa dibagiin sama siswa-siswi ataupun peserta atau guru-guru atau kepala sekolah ya. Iya, benar. Yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, bukan hanya di Aceh tetapi juga semuanya. Benar, setuju banget Pak Ade. Dan bahkan itu yang selalu aku sampaikan ke siswa-siswiku untuk ini keren loh kesempatannya ini, apalagi kalian punya keahlian gitu. Oke. Betul. Nah, kemudian kita sudah membuat template desainnya ya. Untuk template desainnya kalian bisa lihat nanti di Instagramnya Podcast Buder, dan kalian bisa akses linknya nanti Buder akan taruh di Instagram. Betul. Jadi template desain itu hanya sebagai acuan aja sih sebenarnya. Di situ sudah tertera kira-kira ukurannya berapa, kemudian panjang lebarnya ya. Kalau untuk kaos kita bebaskan. Logo ya Pak, dia bukan ukuran untuk
Betul. medianya kayak buku catatan atau tas dan botol minum atau kaos, itu ukurannya memang untuk ukuran logo. Begitu Pak Dia atau bagaimana? Karena ada beberapa dari siswaku itu ukuran yang tertera di situ itu untuk bendanya Ukuran atau untuk desainnya apa gitu dia tanya. Betul, untuk desainnya sebenarnya. Jadi untuk desainnya teman-teman semuanya. Betul. Jadi kita kan biasanya punya ukuran standar tersendiri untuk buku catatan. Karena buku catatan misalnya ya, buku catatan itu kan ada yang besar, kecil, ada yang sedang, ukurannya kan beda-beda, dan kita biasanya punya ukuran sendiri. Kemudian di situ di template itu kita sengaja kasih logonya di mana dan ukuran desain kalian kira-kira berapa besarnya supaya nanti bisa langsung ditempel di situ gitu. Jadi lebih enak buat kita, karena nanti kalau misalkan kalian bikinnya kecil banget gitu kan, itu kan susah untuk kalau nggak ada ukurannya ya, kalau nggak ada keterangan ukurannya kan kita masukinnya susah, terlalu kecil misalnya, atau mungkin terlalu besar gitu kan. Kalau dikecilkan nanti jadi jelek banget gitu kan. Nah makanya kita kasih dibesarkan jadi pecah mungkin gambarnya ya. Betul. Makanya kita kasih ukuran dari desainnya seharusnya berapa besarnya. Tetapi kalian sebenarnya nggak perlu bikin nggak perlu bikin logo, karena logonya nanti akan datang dari kita. Tetapi kalau sudah bikin juga tidak masalah, nanti mungkin kita bisa pikirkan kalau misalkan bagus, kenapa enggak gitu kan. Yang jelas nanti yang akan dinilai itu adalah desainnya. Kemudian kalau untuk template-nya sendiri itu kalian bisa ambil dari manapun, bisa ambil dari contoh template-nya yang ada di kita, atau kalian punya template bentuk gambar kaos juga sendiri, itu juga silakan. Atau kalian punya template untuk medianya itu kalian bebas untuk ngambil dari mana aja, yang terpenting adalah ukuran desain kalian itu sudah ditentukan. Betul, tetapi kalau bisa template-nya juga mirip ya. Jadi kalau misalkan kaosnya bentuknya lengan pendek seperti yang ada di template itu, ya berarti ya seperti itu gitu kan. Iya, berarti harus ikut. Soalnya kemarin itu kan kemarin itu ada yang tanya ini gimana untuk template-nya, apakah desain saya langsung ditempelkan di template ini yang ada di lampiran lombanya, lampiran keterangan informasi lombanya, atau saya bikin template sendiri, ambil dari internet gitu kan. Betul, kalau dari kami sih terserah, kalian mau ambil dari internet boleh, mau ambil dari contoh desain ini boleh, tetapi bentuknya harus sama ya dengan yang ada di kita. Tapi yang jelas nanti template nggak akan dinilai gitu. Jadi kalau misalnya template-nya kelihatan burem ataupun garisnya garisnya patah-patah atau apa, itu nggak akan dinilai. Yang dinilai adalah desainnya. Berarti tips buat kalian. Suaranya hilang ini Aidil. Nah, ini suaranya tadi sempat hilang. Mungkin kesangkut di mana mungkin Pak Ade ya. Oke. Jadi tadi kita udah ya, kalian fokus ke desain kalian. Kalau untuk template tidak dinilai. Maksudnya ya, kalian tidak perlu fokus untuk membaguskan template, tapi fokus dengan desain kalian. Betul. Oke, iya. Betul. Nah, selain untuk desain template, nah ini nih kalian udah belajar bahasa Jerman ini teman-teman semuanya. Kalian wajibkan untuk melampirkan deskripsi dari desain kamu. Jadi setiap desain yang kamu buat pasti ada filosofinya. Pastinya. Betul. Jadi, gimana nih Pak Ade penjelasan tentang mendeskripsikan desain? Betul. Jadi ketika kalian membuat desain kan kalian sudah kepikiran apa sih yang melatar belakangi desain itu gitu loh. Jadi misalkan saya membuat desain rumah gitu kan, mungkin saya kepikiran
saya membuat desain ini rumah karena menurut saya rumah itu adalah tempat di mana saya bisa melakukan apa saja misalnya, atau tempat di mana paling nyaman untuk saya. Di sana saya bisa bekerja, di sana saya bisa istirahat, bisa meluangkan waktu dengan keluarga, misalnya seperti itu ya. Jadi ada hal yang melatar belakangi kenapa saya membuat desain itu. Gitu. Iya, ada yang melatar belakangi pastinya teman-teman. Dan minimal 30 kata Pak Ade ya. Jadi kalau Betul. buat deskripsinya itu harus minimal 30 kata deh. Selebihnya itu terserah kalian. Mau sebanyak apa. Dalam bahasa Jerman ya. Dalam bahasa Jerman pastinya. Jadi kalian butuh guru bahasa Jerman nih. Betul. Nanti kalau misalkan minta perlu saran ataupun koreksi, silakan hubungi guru bahasa Jerman kalian masing-masing. Iya. Nah, jadi nanti guru bahasa Jermannya hubungi panitia dari FAS atau dari Goethe Institute ya Pak Ade ya. Belum dari siswa kami, siswa sekolah mitra atau sekolah FAS. Terus juga, tetapi ya bagaimana Pak Ade? Untuk deskripsinya tadi tidak perlu tidak perlu menggunakan kata-kata mutiara dan lain sebagainya ya, tetapi yang penting ini aja sih, menjelaskan kenapa kalian membuat desain itu gitu loh, apa sih yang melatar belakangi desain itu gitu. Oke, yang paling penting jangan buat sajak lah di situ ya. Yang penting kalian menceritakan alasan kenapa kalian membuat desain seperti yang kalian buat gitu. Jadi ada filosofinya. Mungkin ada inspirasi tersendiri gitu loh. Kenapa saya membuat, misalnya di situ saya nggak tahu ya. Kenapa saya membuat salah satu tempat wisata yang ada di Jerman itu ada di gambar tersebut, desain tersebut gitu kan. Iya, mungkin kalian punya tujuan tersendiri, suatu saat saya pengen ke situ gitu, atau mungkin ada alasan tersendiri gitu kan. Ini ada salah satu, jadi sekarang nih ada 3 siswaku yang lagi berdesain ria nih di sini langsung live. Memang sengaja kami janjian di sekolah di lab bahasa Jerman untuk buat desain. Nah ceritanya ada salah satu siswaku, dia menceritakan ini untuk sharing ide ya buat teman-teman yang lain, biar muncul gitu ide. Kadang ketika kita diskusi baru muncul idenya gitu. Dia buat dari kata wunderbar, itu kan paling sering disebut di dalam bahasa Jerman ya. Nah, jadi mereka dapat kata wunderbar itu dari guru bahasa Jermannya. Nah, salah satunya ya Bruder Ideal dan juga Bucut di sekolah. Jadi kata wunderbar itu mereka sebutkan waktu mereka main bola lomba ekstrakurikuler di sekolah. Jadi misalnya ada gol tuh bilang wunderbar. Nah, jadi dia nuangin desain bola dan ada kaki yang menyepak bolanya, di bawahnya itu ada kata wunderbar. Nah, jadi dia bilang mau nge-share tentang pengalaman dia kenal dengan istilah dalam bahasa Jerman kata wunderbar gitu. Jadi dari situlah mulai dia dari hobi main bola, terus tahu bahwa wunderbar itu bahasa Jerman dari teman-teman juga, dan juga pastinya dari gurunya. Di awal dia belajar bahasa Jerman. Mungkin itu bisa jadi salah satu ide ya untuk teman-teman yang lagi ikut lomba desain ini. Oke. Nah, terus hal yang lainnya yang perlu diperhatikan juga untuk desain itu masalah warna ya, Aidil. Oh iya benar-benar Pak Adi. Masalah warna dari desain kalian gimana tuh Pak Adi? Betul. Jadi di sini kami minta maksimal 3 warna untuk desainnya. Artinya semua warna yang muncul di dalam desain itu akan kita hitung. Oke. Jadi kalau 3 warna, misalnya merah, hitam, sama hijau misalnya, itu sudah 3 warna. Kalau putih itu tergantung sama background dari desainnya. Kalau background desainnya putih, ya berarti putih tidak termasuk ya, tidak dihitung. Oke, berarti kalau backgroundnya itu putih itu tidak dihitung warna. Berarti dia boleh bermain
di 3 warna lainnya. Betul. Kalau untuk kaos sih saya sih bisa membayangkan, jadi misalnya kaosnya warnanya putih gitu kan. Berarti kan warna putih itu tidak dihitung jadi persyaratan warna yang ada di sini. Kecuali kalau misalkan kalian buat kaosnya jadi warna hitam gitu atau jadi warna hijau gitu kan. Nah, jadi kan otomatis backgroundnya juga hijau atau hitam kan. Iya benar. Nah, nanti kalau misalkan warna putih muncul, nah itu juga dihitung gitu. Oke. Nah, berarti warna maksimal 3, Pak Adi ya. Betul, dan yang paling penting juga di desainnya tolong ditulis alamat situs web dari PASH. Oke, jadi itu letaknya itu bebas atau bagaimana Pak Adi? Letaknya bebas, letaknya boleh bebas. Jadi alamatnya atau kita kan punya shortcut itu ya untuk website kita, www.goethe.de terus /Indonesia/PASH. Iya. Nah itu juga dimasukkan ke dalam desain. Di ketentuan lomba yang linknya Bruder taruh di Instagram Podcast Bruder. Oke. Betul, jangan lupa ya dimasukkan ya. Betul, dan yang paling penting sih sebenarnya dari semuanya itu desainnya itu bisa memotivasi atau mendorong siswa-siswi untuk belajar bahasa Jerman gitu ya. Jadi kalau ngelihat desain itu, wow bagus, ini mencerminkan Jerman. Jadi aku jadi tambah semangat nih buat belajar bahasa Jerman gitu. Oke, iya. Jadi yang paling tapi kalau nggak ada paling penting semangat belajar bahasa Jermannya Pak Adi ya. Betul. Jadi harus ada hubungannya juga dengan negara Jerman gitu ya. Jadi kalau misalkan desainnya nggak ada hubungannya sama Jerman sama sekali, itu kan nggak bisa memotivasi saya untuk belajar bahasa Jerman atau untuk mengenal negara Jerman gitu ya. Oke, benar. Nah, untuk teknisnya seperti nama file yang kalian lampirkan juga nanti ada di ketentuan lomba. Betul, jadi saran saya juga sebelum kalian kirim lombanya ke kami, kalian baca dulu tentang informasi lomba ini. Di situ ada keterangannya semua dan apakah sudah termasuk persyaratannya, maksudnya persyaratannya sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah baru kalian bisa langsung kirim. Dan jangan lupa kalian wajib konsultasi dengan guru bahasa Jerman kalian dulu di sekolah. Apa? Karena nanti dari beliau akan ada masukan pastinya sebelum langsung dikirim untuk ikut lomba. Betul. Nah Pak Adi, ini berbagai syarat lombanya dan juga kalian dituntut untuk sekreatif mungkin. Apa sih yang bakalan didapetin sama pemenang dari lomba desain ini? Nah, ya. Ini dia mungkin yang ditunggu juga untuk hadiahnya ya. Hadiahnya itu kita dari setiap masing-masing jenis souvenir ya, kita akan pilih 3 orang atau 3 juara. Juara pertama itu tentunya nanti desainnya akan kita cetak ya ke produk yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan yang juara pertama dari SMK dari SMK 1 SMKN 1 Banda Aceh itu nanti misalnya ya, nanti desainnya akan kita cetak ke dalam produknya itu. Terus selain itu juara 1 nanti juga akan dapat beasiswa untuk ikut Schuler Camp di tahun depan mungkin, karena tahun ini kemungkinan akan karena corona ya, kita sepertinya tidak bisa mengadakan Schuler Camp, tetapi di tahun depan akan dapat beasiswa Schuler Camp. Itu termasuk semuanya, jadi biaya pendaftaran itu kita yang tanggung, tiket keberangkatan naik pesawat ya di kelas ekonomi itu kita yang tanggung, terus penginapan, akomodasi, pokoknya tinggal bawa koper aja. Wah. Nah, apa itu Schuler Camp? Tunggu apa? Betul. Betul. Kalau Schuler Camp sendiri mungkin banyak yang belum tahu. Jadi Schuler Camp itu perkemahan pelajar artinya. Jadi maksudnya pelajar-pelajar yang ada dari Indonesia ataupun bisa juga internasional gitu ya.
itu kita undang dan kemudian akan kita adakan workshop di situ. Jadi misalnya tergantung temanya ya. Kalau untuk tahun lalu kita punya tema film. Jadi kita mengundang peserta-peserta dari sekolah-sekolah yang sudah kita seleksi gitu ya ke salah satu tempat. Kalau tahun lalu di Surabaya, kemudian di sana kita membuat film. Untuk pembicaranya sendiri atau trainernya itu kita undang dari Jerman waktu itu. Wah, pematerinya Di sana langsung dari Jerman berarti ya. Oke. betul. Di sana tentunya mereka komunikasinya menggunakan bahasa Jerman. Kemudian akan mendapat juga kursus bahasa Jerman pada saat selama masa itu gitu ya. Oke. Dan belajar tentang kosakata tentang perfilman dalam bahasa Jerman. Nah, untuk tahun depan nih Pak Ade, temanya itu lombanya kan udah desain grafis nih. Berarti kemungkinan besar workshop atau Schüler Camp-nya bertema desain grafis juga atau bagaimana? Betul. Wah, ini Tema bukan buat kalian yang pengen belajar langsung desain grafis dari pemateri dari Jerman ya. Betul. Jadi nanti temanya mungkin karena kalau desain grafis itu terlalu spesifik ya, tetapi mungkin lebih ke desain gitu ya, lebih ke desain, menggambar dan lain sebagainya, atau akan ke arah situ deh, ke arah menggambar ataupun desain. Oke. Berarti lebih umum ya, jadi nggak spesifik hanya desain grafis. Betul. Nah, oke. Ini untuk yang juara 2 dan 3 juga sama ya. Jadi akan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti PAS Schüler Camp di tahun 2021 di Indonesia. Nah, berarti di setiap jenis souvenir ada 4 tadi ya, ada kaos, botol minuman, tas kain, dan buku catatan. Itu ada juara 1, 2, 3-nya itu Pak ya? Betul. Berarti kesempatannya lebih besar dong ya untuk teman-teman dari sekolah PAS. Betul. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Benar-benar. Nah, untuk penjuriannya itu pasti ada berbagai aspek yang dinilai nih Pak dia, atau bagaimana? Betul. Kalau penjuriannya sendiri, nanti jurinya dari kami, Goethe Institute, dan juga salah satu desain grafis profesional ya, yang akan kita akan kita minta untuk menjadi juri. Iya. Yang paling penting kriteria penilaiannya itu yang pertama keaslian dari desain, artinya desain itu dibuat sendiri, bukan nyontek dari yang lain gitu ya, bukan copy paste. Itu juga harus hati-hati. Jadi bukan ngambil desain dari internet kemudian kalian edit desainnya. Itu harus hati-hati. Berarti kemudian hati-hati dengan keaslian desain. Betul. Dan biasanya juga bisa kita lihat sih apakah desain itu dibikin sendiri atau dibikin orang lain gitu. Sebenarnya di sini kita juga minta karena biasanya kalau yang dibikin oleh siswa-siswi itu berbeda dengan yang dibikin oleh desain grafis profesional gitu ya. Biasanya bisa kelihatan juga. Nanti desain grafis yang jadi juri itu biasanya bisa melihat oh ini dia pakai ini, kayaknya dia ngambil dari sini deh gitu, ini kayaknya dia ngambil dari ini itu gitu, oh ini sepertinya bukan buatan sendiri nih gitu. Biasanya juri dari desain grafisnya itu bisa melihat itu. Iya. Nah jadi misalnya ini saking kreatifnya siswa kita nih Pak Ade, dia memang ngambil inspirasi lebih tepatnya, ngambil inspirasi dari suatu desain atau satu gambar di internet, tapi dia ini gunakan kreativitas dia untuk memodifikasi desain yang dia buat itu bagaimana? Selama itu tidak sama persis, sebenarnya nggak masalah sih. Saja Pak Ade ya, jadi, karena dia memodifikasi desainnya. Oke. Betul. Selama tidak sama persis dan selama dia tidak mengambil desain dari orang tersebut gitu ya,
artinya dia mendesain ulang sendiri gitu kan, dia bikin sendiri, itu nggak masalah. Oke, keaslian dari desain. Betul. Kemudian yang kedua, kreativitas dari desain. Ini juga penting. Jadi kita pengen ngeliat apakah kalian beneran kreatif atau enggak buat desainnya. Jangan cuman monoton bikin lingkaran aja gitu ya. Tetapi juga kreatif mungkin dengan bikin apalah gitu. Mungkin tidak hanya lingkaran tetapi juga motif-motif atau apa gitu kan juga termasuk ke dalam kreativitas dari desain. Iya benar. Kemudian yang ketiga itu estetik dari desain, artinya penampakannya apakah estetiknya bagus atau tidak gitu ya kalau kita ngelihat desain tersebut. Jadi apakah kalau kita ngelihat desain tersebut malah jadi tambah bingung ini maksudnya apa gitu kan, atau malah jadi tambah buyar pikiran kita, atau malah estetiknya kelihatannya bagus, wow ini keren banget gitu. Jadi jangan coba-coba nambah masalah bagi orang yang melihat desain kalian ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya itu realisasi dari tema. Nah, ini harus temanya itu tadi. Oke. Betul, harus ada hubungannya dengan Jerman. Jadi jangan gambar bukan desainnya malah jangan Monas gitu ya. Bukan gambar Monas gitu, tetapi ada hubungannya dengan Jerman gitu. Kemudian desainnya juga dapat memotivasi siswa-siswi untuk belajar bahasa Jerman. Nah, berarti dari desain tuh punya kekuatan kalau kalian bisa manfaatkan agar orang yang melihat desain kalian tuh bisa termotivasi untuk belajar bahasa Jerman. Oke. Betul, dan di sini juga penting untuk masalah realisasi dari tema, hubungannya dengan Jerman dan dapat memotivasi siswa-siswi yang jelas desainnya itu ada kaitannya atau ada unsur kejermanannya gitu ya. Jadi bukan unsur kejepangan, ke mangga gitu bukan, tetapi biasanya kan ada juga yang suka gambar mangga gitu kan. Nah, ini di sini harus hati-hati nih. Karena kan di sini harus ada hubungannya dengan Jerman, karena mangga itu kan nggak ada hubungannya dengan Jerman kan. Iya. Gitu. Itu lebih atau yang berhubungan betul, atau harus hati-hati jangan memasukkan unsur ke Koreaan gitu kan. Nggak habis-habis nih Pak Adi, ada Koreaan, Jepangan dan yang lainnya ya. Inti betul. Ada unsur Jerman. Oke. Betul. Kemudian ketentuan yang selanjutnya itu memperhatikan informasi yang sudah diberikan, yang tadi sudah disebutkan di atas. Jadi misalnya template desainnya itu harus diperhatikan. Di situ kan ada ukurannya juga, kemudian letaknya juga di mana gitu. Kalau untuk kaos kita bebaskan letaknya mau ditaruh di mana, tetapi kalau untuk jenis souvenir yang lain itu sudah kita tentukan letaknya di mana. Oke, berarti kemudian itu kalian bebas meletakkan di mana aja desain kalian. Tapi untuk yang template yang lain itu sudah ditentukan. Kalian bisa cek di ketentuan lombanya. Oke. Betul, dan jangan lupa untuk memasukkan alamat situs webnya yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Kemudian ini informasi terpenting buat kalian yang mau menang lomba ini. Oke, bagaimana? Betul. Kemudian yang ketentuan selanjutnya yang terakhir itu ada interaksi antara desain dengan deskripsi desain yang ditulis. Nah, itu bagaimana? Jadi artinya deskripsi yang ditulis itu nyambung dengan desainnya. Jadi kalau misalkan desainnya mengenai rumah misalnya, jadi deskripsinya harus nyambung gitu loh, bukan malah mendeskripsikan yang lain. Jadi deskripsinya memang dari desain tersebut, bukan dari hal yang lainnya. Ya, jadi yang kalian gambar tuh harus nyambung ya, pakai kosakata nyambung. Jangan yang kalian tulis di deskripsi itu berbeda dengan yang kalian gambar gitu Pak Adi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi betul, kalau misalkan yang digambar adalah tentang
Jadi misalnya tentang sepak bola gitu kan, deskripsinya ya kalian berarti harus yang ada hubungannya. Kenapa sih kok kalian menggambarkan sepak bola itu gitu loh di desain kalian? Iya. Jadi bukan malah kalian mendeskripsikan ya apa ya? Saya apa ya? Mungkin bukan tentang sepak Fedebar tentang gitu Pak Ade ya. Jadi, betul, atau mungkin malah cerita tentang ya saya mendesain ini karena keluarga saya terdiri dari bapak ibu, kemudian keluarga saya tinggal di desa gitu dan segala macam, bukan kayak gitu kan, tapi harus ada hubungannya gitu kan. betul, jadi harus nyambung gitu. Apa contoh-contohnya gitu ya. Oke. Betul. Itu penjurian ini ya yang terakhir Pak Ade ya. Betul. Kriteria yang terakhir. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan, kami kemana nih Pak Ade? Bisa langsung di email di pash-wettbewerb@goethe.de. Oke, nah jadi kalian boleh tanya langsung ke emailnya Pash, atau baiknya ke guru bahasa Jermannya dulu ya Pak Ade ya. Jadi betul. Kadang ada informasi yang memang sudah didapat dari guru, bisa langsung disampaikan ke kalian. Betul. Nah, untuk persyaratannya ini kalian bisa baca deh kayaknya, karena kita juga udah 1 jaman nih Pak Adi kita ngerekam podcast. Iya, betul. Intinya kalian ini yang masih di kelas 10 dan 11 di sekolah 5 punya kemampuan bahasa Jerman di tingkat A1, punya ketertarikan dan punya skill di bidang desain, kalian memang orang yang dicari ini di lomba ini. Betul. Dan ini kesempatan buat kalian yang punya sekolah di jurusan desain grafis ya, karena di sekolah pas yang lain itu nggak ada jurusan desain grafis. Iya. Tapi nggak menutup. Jadi jangan sia-sia. Kalian yang sekolahnya nggak ada jurusan desain grafis, kalau kalian memang merasa punya kemampuan, nggak ada salahnya kalian challenge diri kalian. Betul. Oke, dan kita tunggu sampai akhir bulan ini, artinya sampai tanggal 30, seminggu lagi ya. Seminggu. Masih ada waktu buat bikin. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi bagi kalian yang sudah rampung desainnya, sudah rampung deskripsinya. Mungkin ada waktu 1 minggu mau coba di template yang lain, silakan. Pokoknya ditunggu sampai tanggal 30 Juni ya, Pak Adi ya. Iya, betul. Oh iya, dan di sini mungkin penting juga Aidil, kalian tidak hanya bisa mengirimkan 1 desain, tetapi dari masing-masing souvenir kalian juga bisa kirim. Jadi misalnya 1 desain untuk kaos, 1 desain untuk tas, 1 desain untuk botol minuman, dan satu desain untuk note self ya, catatan. Itu boleh, silakan aja. Jadi kalian bisa kirim 4 desain, tetapi syaratnya 4 desain yang berbeda ya, bukan 4 desain yang sama. Oke. 4 desain yang berbeda dan untuk masing-masing lomba. Nah, berarti maksimal 1 per template yang dilombakan, gitu ya. Betul. 1 untuk jenis souvenir. Oke, 1 untuk jenis souvenir. Betul. Iya. Bukan 2 untuk 1 jenis souvenir. Jadi bukan 2 desain untuk 1 kaos, itu nggak bisa. Jadi untuk kaos kalian hanya boleh 1 desain kirim. Tapi kalian juga boleh kirim desain untuk jenis yang lain, untuk yang dan desainnya itu harus digarisbawahi, harus diingat juga teman-teman, desainnya itu nggak boleh sama ya antara kaos dengan tas. Betul. Karena berbeda. Betul, tetapi kalau kalian bisa kirim 4 desain untuk masing-masing
satu desain untuk masing-masing jenis souvenir, itu kesempatan menangnya kan juga lebih banyak, lebih besar. Iya gitu. benar, kalian membuka peluang untuk kalian sendiri itu lebih besar. Iya benar-benar. Oke. Wah, nggak kerasa Pak Adi, kita udah ngerekam podcast selama 1 jam 5 menit nih. Semoga teman-teman yang mendengar podcast Ideal kali ini bisa mendapatkan banyak informasi, bisa terbantu untuk mungkin mereka ada pertanyaan yang mau ditanyakan, tapi dengan podcast ini mereka bisa langsung kejawab gitu, nggak harus dulu. Jadi semoga bermanfaat informasi yang kita sampaikan, dan juga saya mau sampaikan terima kasih banyak nih Pak Adi sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Ideal kali ini, berbagi dan juga berbagi informasi lengkap di sobat Bruder yang mager untuk baca. Ini bagus sekali nih dengar podcast Bruder. Iya. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, wedas, pop art, portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 089512948884. Terima kasih. Oke Sobat Bruder, sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.